Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini alhamdulillah kita masuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun pembelajaran kali ini tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materi yang akan kita pelajari, kalau kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial, sebelum kita bahas, saya jelaskan bahwa dalam setiap masyarakat itu kecenderungan mengalami mobilitas sosial itu berbeda-beda. Ada masyarakat yang cepat atau mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit untuk mengalami mobilitas sosial. Itu tergantung masing-masing masyarakat tersebut, apakah dia cepat ataupun lambat. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial, yang pertama yaitu faktor struktural. Jadi, faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan. Jadi kedudukan tinggi itu jumlahnya tidak banyak dan itu diperebutkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atau orang-orang yang memiliki misi atau visi terhadap kedudukan tersebut. Kemudahan untuk memperolehnya itu tergantung dari bagaimana dia bisa mengelola, memanage segala sesuatunya, prosesnya, hingga akhirnya dia memperoleh kelompok struktural tertinggi tersebut. Dan dijelaskan bahwa kedudukan yang tinggi itu bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada bagaimana kemampuan kita hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin di dalam suatu struktur organisasi misalnya. Jadi struktur masyarakat Indonesia itu sangat terbuka sekarang, apalagi sekarang di era demokrasi seperti saat ini. Orang miskin dapat pula mengalami mobilitas sosial itu setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi presiden, bukan jaminan orang kaya hanya bisa menjadi presiden, tetapi orang miskin juga itu bisa mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu, tidak boleh berkecil hati, ya. Gantungkan mimpi kita, berusaha, berdoa, kita bisa menjadi apa yang kita cita-citakan. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia itu bukan berdasarkan keturunan melainkan prestasi. Jadi kalau kita berprestasi, maka kita akan mendapatkan mobilitas sosial yang tinggi. Ya, sekarang sudah bukan zamannya lagi orang mendapatkan mobilitas sosial yang tinggi itu karena berdasarkan keturunannya. Tetapi kalau kau berprestasi, semangat untuk mengejar apa yang dicita-citakan, maka mobilitas sosial tinggi itu dapat kita dapatkan. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu itu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dua orang itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Jadi walaupun sebenarnya pengetahuannya, keterampilannya sama, tetapi belum tentu mobilitas sosialnya itu ke atas. Ya, hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Selain karena pengetahuan dan keterampilan, ada nilai poin penting, poin plus yang harus kita miliki untuk mendapatkan mobilitas sosial ke atas. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua adalah perilaku. Jadi kalau kita memiliki kesemuanya itu, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki keterampilan, kita memiliki sikap, kita memiliki perilaku individu yang bagus, kita memiliki dana, maka kita akan mendapatkan mobilitas sosial ke atas. Makanya mari kita sama-sama anak-anakku sekalian berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang tinggi, berusaha menjadi seorang yang berketerampilan, seseorang yang memiliki
potensi yang digali dengan baik, berusaha untuk memiliki sikap yang baik atau berperilaku yang baik, akhirnya suatu saat insya Allah kita akan mendapatkan mobilitas sosial ke atas. Itu dari faktor individu. Yang ketiga adalah faktor sosial. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Jadi apapun status sosial yang dimiliki orang tua kita, maka kita anaknya, kita ini terlahir sesuai dengan status sosial yang dimiliki orang tua kita. Karena ketika kita dilahirkan, tidak ada satu manusia pun memiliki statusnya sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara status orang tua kita dengan status kita ketika kita baru lahir. Pasti mengikuti status orang tua. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari sendiri lapisan sosial yang lebih tinggi. Ya, ia dapat mencari sendiri lapisan sosial kita yang lebih tinggi dengan melihat kemampuan dan jalan yang ditempuh. Dalam hal ini hanya terjadi dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang luas. Jadi kita dapat mencari sendiri lapisan sosial kita sendiri. Yang penting kita bisa berbaur dengan orang-orang, diterima oleh banyak orang, dan memiliki etika atau struktur sosial pula di masyarakat. Misalnya kita menjadi ketua di dalam struktur sosial di dalam masyarakat misalnya, terus kita disuka sama masyarakat, maka dengan sendirinya kalau kita berusaha, maka kita akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Yang selanjutnya karena faktor ekonomi. Jadi keadaan ekonomi itu dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, kemudian mereka yang tidak mau menerima keadaan ini berpindah tempat tinggal ke daerah lain atau ke kota besar, secara sosiologis mereka dikatakan mengalami mobilitas sosial. Seperti yang saya katakan pembelajaran kemarin waktu Google Meet, di dalam Google Meet, bahwa mobilitas sosial itu adalah pergeseran, ya, pergerakan orang untuk mengubah dirinya. Nah, terus faktor ekonomi ini mempengaruhi mobilitas sosial seseorang. Ya, salah satunya. Jadi orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, mobilitas sosialnya itu juga melambat dengan keadaan ekonominya pada saat itu. Tapi kalau dia tetap gigih untuk menjadikan ekonomi menjadi lebih baik, maka mobilitas sosialnya itu berjalan secara cepat dan bisa menuju ke arah yang tinggi. Seperti itu. Jadi jangan dikesampingkan faktor ekonomi tersebut. Yang selanjutnya faktor politik. Jadi situasi politik dapat pula menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Jadi keadaan negara yang tidak menentu ini akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Sudah barang tentu orang-orang atau masyarakat itu ingin mengidamkan kondisi yang aman. Tetapi kalau misalnya situasi politik pada suatu daerah itu tidak aman, maka orang berusaha untuk berpindah dari daerah tersebut mencari daerah yang aman. Perpindahan orang atau masyarakat ini ke daerah yang aman ini yang dikatakan faktor mobilitas sosial dari faktor politik. Ya, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah ada faktor-faktor pendorongnya, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu itu menjadikan orang juga tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi sangat menentukan juga mobilitas sosial ke arah yang lebih tinggi ini adalah faktor pendidikan. Kalau pendidikan kita mudah didapat, ya, pendidikan kita mudah terpenuhi segala fasilitasnya, maka kita dengan mudahnya melakukan pergeseran atau mobilitas. Tetapi kalau pendidikan kita mutunya tidak bagus, ya, maka kita juga susah untuk mengubah status kita menjadi
status sosial yang lebih tinggi. Itulah tadi faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Jadi ada faktor pendorong atau ada faktor penghambat. Faktor pendorong atau faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan. Jadi kalau kita ingin melakukan mobilitas sosial, penghambatnya ketika kita ingin mobilitas sosial naik ke atas atau bergerak dengan cepat itu adalah kemiskinan. Jadi faktor kemiskinan identik dengan faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu itu merupakan hal yang sangat sulit. Makanya kita juga harus bercita-cita menjadi orang yang kaya. Ya, karena kalau kita miskin, maka status sosial merupakan hal yang sangat sulit untuk kita dapatkan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Makanya anak-anakku sekalian, mari kita memiliki pendidikan yang tinggi. Manfaatkan di masa muda kita seperti ini, masa kita untuk menuntut ilmu, kita manfaatkan dengan baik agar kita mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan mendapatkan pendidikan yang tinggi, seiring dengan mobilitas sosial kita akan menjadi tinggi, karena kita berusaha untuk sedemikian rupa untuk menjadi orang yang faktor ekonominya menjadi bagus. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Jadi orang yang berpendidikan rendah itu kualitas sumber daya manusianya itu juga rendah. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Dapat kita lihat orang yang pendidikannya tinggi, maka dia akan dia kemungkinan besarnya dia akan berhasil untuk mencapai cita-citanya, karena itu didasarkan pada kualitas sumber daya manusianya. Tetapi kalau misalnya pendidikannya rendah, maka potensi yang ada dalam dirinya itu terbatas pula untuk dia gali, maka kualitas sumber daya manusianya, kualitas dirinya itu akan juga seiring dengan pemahamannya. Akhirnya untuk mendapatkan pekerjaan terbatas karena tidak memiliki skill, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Akhirnya pekerjaan yang didapatkan juga sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Makanya kita bercita-cita menjadi orang yang kaya, ya. Jangan bercita-cita menjadi orang yang miskin, tapi menjadi orang yang kaya, berkah dan bermanfaat. Faktor penghambat kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, atau golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Jadi ini bentuk diskriminasi terhadap perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Biasanya orang mendapatkan diskriminasi juga itu rata-rata kalau di daerah Eropa warna kulitnya, ya seperti itu. Jadi penghambat mobilitas sosial itu, lambat mobilitas sosial terjadi itu, yang selain kemiskinan adalah diskriminasi, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah untuk pembelajaran ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan sosial tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial sudah Ustazah jelaskan. Bisa juga dibaca bukunya, ada halaman 88 sampai dengan halaman 94. Ya, bisa kita lihat di situ, bisa dibaca juga di situ untuk lebih jelasnya. Adapun tugasnya yang untuk anak-anakku sekalian, berikan masing-masing satu contoh tentang faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan. Satu contoh ya dalam kehidupan. Seperti itu. Sekian untuk pembelajaran IPS pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.